Cancer ini gimana sih ketika dalam berhubungan atau percintaan? Gengsinya gede banget. Dua-duanya itu kan pencemburuan. Jadi kayak dua-duanya juga senang dicemburuin juga. Cancer ini adalah zodiak yang family oriented. Ini bisa selingkuh karena Cancer itu salah satu zodiak yang menurut aku cukup murah. Hai guys, apa kabar? Balik lagi ke konten aku unboxing zodiak bersama aku Arby Fembria yang hari ini akhirnya setelah menyelesaikan banyak event kegiatan selama ini aku bisa nyempetin diri untuk unboxing ini zodiak. Kalian bisa tebak apa kemarin kalau kalian kepoin story Instagramku, aku lagi polling di situ zodiak apa yang ingin aku unboxing buat kalian. Nah, buat kalian yang lagi ngedeketin zodiak ini pasti bakal penasaran. Pokoknya kalian harus ikutin terus. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, jangan lupa like, jangan lupa komentar, dan jangan lupa untuk follow Instagramku @arby.fembria dan juga bisnis-bisnisku. Siapa tahu kalian tertarik dengan jasa yang aku berikan. Dan kebetulan hari ini juga aku ditemani oleh Belu Skincare. This is my skincare. Ini adalah body lotion Alpha Arbutin yang bagus banget guys. Jadi simple aplikasinya, cuman tinggal kalian olesin sedikit setiap hari. Nah, kebetulan kalau kalian punya flek atau punya kulit yang nggak rata, nah kalian bisa taruh di tempat itu dan dijamin pasti bakal memudar dalam waktu 1-2 minggu. Wow, keren ya. Dan ini bisa didapetin di mana aja. Ini bisa didapetin di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan juga ada di Instagramnya juga. Jadi kalau di Instagram tuh kadang ada promo-promo yang mengejutkan. Jadi kalian bisa aja langsung check out, langsung order. Dan ini udah dipakai banyak artis, so pokoknya kalian harus jangan sampai ketinggalan. See the magic inside the Louvre. Pokoknya ini salah satu lotion yang kamu inggil, yang katanya mempercantik Anda sampai ke pori-pori. Oh baiklah. Sampai ke core-nya ya. Can't wait to try this one. Nih, Louvre. Pokoknya udah lagi happening banget di area Jogja dan sekitarnya, bahkan merambah ke seantero Nusantara ya. Wow, saya bakal coba nih. Lihat, langsung saya pesen 3 box lagi, 3 botol lagi tuh. Ya, tak bisa stok sih, marketnya lagi luar biasa hits ya. Jadi jangan ragu, jangan lupa, jangan cepat pesen sekarang. Beluve, biar kita makin lovely ya. Lovely. Ya, dan ini harganya berapa? Oke, ini harganya 1 botol 100.000 dan kalian udah bisa mendapatkan semuanya di dalam produk ini. Dan kalian tentu aja buat teman-teman yang lagi sibuk kerja nggak sempet pakai lotion, pakai sun protection, dan pakai serum bersamaan, memakan waktu yang cukup lama. Di sini udah ada dalam 1 botol itu mengandung Alpha Arbutin yang berfungsi untuk mencerahkan kulit kamu, menghilangkan stretch mark juga. Pokoknya kalian harus punya dan kepoin Instagramnya @beluf.skincare. Oke guys. Dan juga kalian buat teman-teman yang dari TikTok yang thank you udah mampir ke YouTube channel aku ngeramein, dan thank you udah sampai di 1000 subscriber dalam beberapa hari. I love you. Pokoknya pantengin terus dan jangan lupa follow TikTok aku. Di situ aku bahas zodiak dalam segi mini. Jadi kayak seru-seruan gitu sambil ngedance, dan pokoknya jangan lupa follow juga. Dan teman-teman, hari ini kita akan memulai membahas si Cancer. Si bucin yang suka biayain orang. Kok serem ya, Wak, biayain orang. Ini gimana ceritanya nih biayain orang nih? Mau dong dibiayain Cancer? Oh, jangan salah. Itulah Cancer kalau udah bucin. Oke, kita langsung bahas Cancer pada umumnya. Zodiak yang berlambang kepiting ini terkenal sangat keras. Ya seperti kayak kepiting, itu kan kulit permukaannya itu kan keras. Bahkan dia bisa mengcounter kamu, ngejapit kamu jika kamu berusaha untuk menyakitinya. Dan tentu saja seperti kepiting juga, sosok Cancer yang terkenal keras ini juga memiliki hati yang sangat lembut dan rapuh. Jadi ketika kamu mendapatkan hati Cancer, kamu harus bisa menjaganya. Karena Cancer itu ketika udah marah, yaitu seperti seekor kepiting, dimana dia keras di permukaan dan dia bisa mengcounter kamu dan juga bisa menyerang balik kamu. Jadi hati-hati ya. Cancer ini adalah zodiak yang family oriented, dimana prioritas hidup
para Cancer itu adalah berkeluarga, untuk kedua orang tua, untuk saudara-saudaranya. Jadi tak jarang Cancer ini sering berbagi kepada prioritas-prioritas dalam hidupnya. Dan si Cancer ini juga orang yang cukup setia dalam menjaga hubungan ketika dia bersama dengan seseorang. Tetapi buat kamu semua yang memiliki hubungan dengan seorang Cancer, jangan berkecil hati ya jika kamu bukan prioritas utama, karena prioritas utama seorang Cancer itu adalah keluarganya. Jadi kamu hati-hati. Prioritas pertamanya adalah mamahnya, setelah itu papahnya, setelah itu adik-adik saudaranya, baru kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan Cancer, terus tiba-tiba kayak, kok aku bukan prioritas utamanya? Jangan berkecil hati, kamu masih nomor satu sebagai pasangan, tetapi tidak dalam hidup Cancer. Lanjut, Cancer ini gimana sih ketika dalam berhubungan atau percintaan? Biasanya seorang Cancer kalau udah mencintai seseorang, dia akan total. Dia bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya hanya untuk kebahagiaan kamu. Dan juga Cancer ini bisa total, bahkan sampai biayain kamu dalam hidup kamu. Kayak gitu. Dan dia tuh kayak, kadang dia berkorban bahwa dirinya is okay lah, diriku nggak apa-apa lah, nggak usah, tapi untuk pasanganku aku harus memberikannya. Jadi untuk kebahagiaan dia, karena Cancer itu kalau udah bucin, kalau udah total menyayangi orang, kalau udah total menyukai orang itu, pasti dia akan berikan semuanya untuk kebahagiaan orang itu. Jadi kalau kamu punya pasangan Cancer, jangan disia-siain ya, karena dia tuh hatinya rapuh kecil. Terus Cancer ini kalau marah itu kayak mirip-mirip ya zodiak water sign, Scorpio, Pisces, dan juga Cancer. Dan Cancer itu kalau marah itu biasanya mendem. Dia butuh waktu 1 hari atau 2 hari untuk silent treatment. Jadi kalau kamu punya pasangan Cancer terus kayak, kok dia diam di 2 hari, berarti dia lagi ada problem yang harus dia selesaikan. Entah itu berkaitan dengan kamu, atau keluarganya, atau pekerjaannya, dia butuh diam dulu. Jangan ditanya. Karena Cancer tuh nggak suka ditanya. Biarin dulu, nanti dia akan bercerita sendiri ke kamu apa yang sedang dia hadapi. Itulah Cancer. Lalu Cancer itu selain memendam, tetapi ketika dia lagi berargumen atau misalnya marah yang gede meledak, dia bisa keluar kata-kata yang mungkin nyakitin kamu. Karena ketiga zodiak yang berelemen air ini kalau udah ngomong tuh nyakitin. Dan Cancer itu cukup pendendam. Bahkan banyak Cancer juga hampir mirip dengan Scorpio, yaitu mereka saling ngebalas satu sama lain gitu. Kalau misalnya dia dijahatin orang, Cancer itu akan ngebalasnya dengan mungkin tidak langsung dibalas. Dan mereka juga sering nyusun strategi untuk ngebalas kamu. Jadi hati-hati, jangan sampai nyakitin Cancer. Sekarang Cancer di mata teman-teman, dia itu juga salah satu zodiak yang bersosial, dan dia itu nggak pengen dipandang oleh teman-temannya itu lemah, atau teman-temannya itu sosok yang tidak seperti ia inginkan. Dia menjadi insecure ketika dia dianggap di komunitas sosialnya tuh kayak cemen, mudah atau apa, itu nggak suka. Dia akan jaga image dia untuk supaya dikenal teman-temannya itu baik, ramah, selalu berbudi. Itulah Cancer. Karena memang Cancer itu satu, dia juga gengsinya gede banget. Jadi buat kamu semua yang berpasangan dengan Cancer, dia itu memiliki gengsi yang sangat gede. Cancer bisa minta maaf tapi butuh waktu yang lama. Tetapi kalau misalnya dia ngerasa dia bener, dia akan gengsi. Tetapi beda ceritanya kalau dia udah kebucinan. Nah, kalau udah kebucinan itu biasanya Cancer itu ya udah lah ya, bisa ngemis-ngemis, bisa mewek-mewek, bisa nyembah-nyembah pasangannya hanya untuk minta maaf aja. Itulah Cancer, ya itulah zodiak kepiting ini yang terkenal keras tetapi hatinya lembut. Dan benar, di dalam hatinya itu juga sangat lembut sekali. Oke, kita lanjut dalam percintaan. Gimana sih berpasangan dengan zodiak Cancer ini? Jadi dalam nge-treat pasangan, Cancer itu tadi udah aku bahas bahwa dia tuh total. Ketika dia udah sayang sama orang, bahkan dia memberikan segalanya, dia bisa romantis, dia bisa apapun itu. Nah, itulah Cancer. Dia bisa total untuk kebahagiaan pasangannya. Total terhadap pasangannya ini ia lakukan selama hubungan itu berjalan. Dan Cancer itu terkenal dengan cemburuan, posesif. Terus dia itu suka ngontrol pasangannya juga ya. Jadi kalau kamu punya pasangan Cancer, jangan
berusaha untuk membohong. Dia juga bisa tahu, karena mayoritas kayak water sign itu pinter-pinter untuk nebak-nebak soal masalah percintaan. Lalu Cancer ini juga tipikal zodiak yang ketika dia berpasangan dengan pasangannya, dia membutuhkan personal attraction atau personal interaction, di mana dia harus bersama pasangannya, ada sentuhan, ada pelukan, ada deket sekitar dia, ketemu terus. Itu Cancer, karena mereka itu tipikal zodiak yang needy, yang selalu butuh pasangannya, selalu pengen didengerin. Karena Cancer itu tipikal zodiak yang kalau udah nyaman dengan orang, dia bakal cerita semuanya tanpa terkecuali. Dia akan membongkar ceritanya bahwa aku punya ini, saudaraku ini, aku punya anjing, bahkan warna anjingnya bentuknya keriting segala macam itu pasti diceritain oleh Cancer. Jadi dia itu tipikal pencerita. Jadi ketika dia udah nyaman sama kamu, dia akan bercerita banyak hal dan kamu tugasnya adalah mendengarkan. Itulah Cancer. Dan selain itu juga Cancer itu kan karena personal interaction juga sama pasangannya, jadi dia tuh seneng meluk, seneng tidur berpelukan. Ini buat yang berpasangan aja ya. Dan zodiak water sign kan terkenal dengan seksnya, jadi kayak mereka itu pasti seneng bercumbu, berciuman, having sex and everything, dan itulah zodiak water. Selain itu juga Cancer itu setia nggak sih? Tadi aku udah jawab bahwa Cancer itu lumayan setia, tetapi itu balik lagi ya, kesetiaan seseorang itu bukan berdasarkan zodiak, tetapi berdasarkan orangnya sendiri. Karena kalau namanya dia doyan selingkuh, ya udah dia selingkuh aja. Jadi Cancer ini tipikal zodiak yang cukup setia. Ini bisa selingkuh karena apa? Nah, ini buat kalian semua pasangan yang udah berpasangan dengan Cancer yang cukup waktu lama, pengen tahu Cancer ini bisa berselingkuh gara-gara apa? Biasanya dia udah gak nyaman dengan hubungan tersebut. Si Cancer ini agak ngerasa lost dengan relationship tersebut. Terus dia pasti akan ngelirik kanan kiri. Terus long distance relationship, di mana rata-rata Cancer itu kan harus jarak dekat ya. Jadi kalau jarak jauh, ya udah Cancer bisa wassalam, pergi sana sini. Terus selain itu juga Cancer itu akan gampang atau bisa tergoda jika mungkin hubungan mereka sedang dalam genting-genting arah yang tidak nyaman sekali. Kayak mungkin kalian ada KDRT, atau misalnya si Cancer itu sering disakiti atau diselingkuhi, dia akan membalas. Dia juga tipikal zodiak yang mirroring, apa yang dilakuin pasangannya akan dia lakuin untuk membalas itu semua. Tetapi untuk ke arah itu Cancer itu biasanya butuh waktu lama, karena itu tipe-tipe zodiak Cancer itu yang kalau dalam hubungan tuh stabil, nggak yang meletup-letup, yang konstan, yang nggak gimana-gimana banget. Itulah Cancer. Dan buat kalian semua yang memiliki pasangan Cancer, pokoknya kalaupun kalian lagi bosen segimananya, komunikasikan dengan dia. Karena Cancer ini agak sedikit pemalu ya, harus kamu pancing dulu, nanya, ngobrol segala macam yang kayak gini. Tetapi mereka itu open eksperimen untuk meningkatkan kualitas hubungan. Dalam pekerjaan, oke, Cancer ini gimana sih kalau dalam pekerjaan atau dunia komunitas yang melibatkan orang banyak? Cancer ini sosok yang satu jaim kan tadi tuh, kan gengsianya juga lumayan tinggi. Jadi itu dia pengen dipandang oleh teman-temannya itu sebagai sosok yang dermawan, ramah, yang disegani oleh banyak orang. Karena itulah Cancer pada umumnya, mereka tuh seneng dilihat bagus gitu loh. Bahkan mereka itu insecure kalau kelihatan jelek. Cancer ini cocoknya dengan zodiak apa? Oke, ini parameter aja. Ini hanya menilai bagaimana kalian mengenal zodiak ini dengan zodiak satunya. Dan nanti di konten-konten setelah saya selesai nge-unboxing 12 zodiak, nanti aku akan bahas kecocokan zodiak itu. Nanti kita banyak bahas yang lain. Dan kita akan cari tahu kalau dari karakter dan sifat, tentu saja water sign itu pasti cocok dengan water sign karena treatment mereka sama. Water sign itu selalu menggunakan emosi. Mereka lebih sensitif, mereka lebih personal attraction dan interaction, dan juga mereka itu moody ya, moody benar-benar dirasain gitu loh. Salah satunya adalah Cancer dengan Scorpio. Itu salah satu pasangan yang menurut aku best match. Lalu ada Cancer dengan Pisces, itu juga salah satu best match, belibet. Jadi kalau misalnya gimana sih kalau Cancer dengan Scorpio jatuhnya, Scorpio itu kan karakter yang cukup kuat ya dalam hubungan, dan Cancer itu kan yang stabil. Mereka itu bisa ngeblend satu sama lain. Jadi si Scorpionya ini yang suka gerusah-gerusuh,
keblend sama si Cancer yang notabene stabil. Dan si Cancernya itu kan orangnya tuh kan ngemong gitu ya, si Scorpio-nya itu kepegang sama itu, jadi mereka ngecukupi satu sama lain. Dan juga selain itu dua-duanya itu kan pencemburuan, jadi kayak dua-duanya juga senang dicemburuin juga, jadi kayak dapat botol dapat tutup kayak gitu guys. Terus kalau misalnya sama Cancer sama Pisces gimana? Pisces itu kan yang daya hayalnya tinggi, dia dreamy. Mungkin Cancer di sini akan lebih dominan dalam mengatur hubungannya itu seperti apa, karena si Pisces sendiri itu kan harus diarahkan dan dibina oleh seseorang gitu kan. Dan Cancer itu lumayan stabil, jadi hubungan mereka berdua akan lebih ada sisi romantisme, ubu-ubunya juga dapet. Terus apalagi ya, nidinya juga dapet, dua-duanya cemburuan juga. Cuman kalau si Pisces itu kan suka ditahan, Cancer juga suka ditahan. Problem dari mereka berdua adalah ketika mereka saling menahan, komunikasi nggak lancar. Itu juga hampir sama dengan Scorpio dengan Cancer, ketika dua-duanya itu diem, ya udah mereka nggak ketemu. Jawabannya itu pada komunikasi. Jadi buat teman-teman semua, itu hampir rata ya, hubungan itu pasti tentang komunikasi. Lalu yang cocok lagi dengan Cancer di cross sign, yaitu di earth sign. Cancer cocok dengan Capricorn, Virgo, dan juga Taurus. Kalau Cancer sama Capricorn, dia ketemu seperti sosoknya Scorpio. Cuman kan Capricorn sama Scorpio itu, kalau Scorpio lebih sensitif, Capricorn itu lebih realistis. Ada beberapa elemen yang agak sedikit miss, dimana si Cancer ini juga kayak, kok pasangan gue kurang sensitif ya, yaitu Capricorn. Tetapi kecocokan dalam segi karakter dan sikap juga sifat, karena Capricorn itu juga sebenarnya menggebu-gebu, tapi dalam hubungan tuh agak sedikit flat. Nah, si Cancer itu agak ngerasa aman di situ. Dan untuk masalah personal interaction dan juga attractionnya juga nyambung dan dapet sih, jadi bisa dicoba. Lalu ke Taurus, Taurus juga sama, cuman bedanya adalah ketika Taurus ini kan super duper keras kepala, ketemu Cancer yang keras kepala, jadi ya in some level mereka akan banyak konflik karena kekerasan satu sama lain. Jadi kalian benar-benar harus bisa komunikasi, kalian harus bisa saling komunikasi dan menjelaskan dan juga menjawab semua pertanyaan, jangan ditutup-tutupi. Ini juga concern ya bagi para teman-teman Cancer atau apapun zodiaknya tuh di usia-usia bawah tuh suka jaim gitu loh. Yang benar tuh diomongin aja, namanya kalian berhubungan ya, itu harus dikomunikasikan. Lalu kalau sama Virgo gimana? Oh my god, ini cocok banget sih sebenarnya Virgo sama Cancer itu. Rata-rata temen yang aku temuin, bahkan almarhum kakek aku tuh Virgo, nenek masih sehat itu Cancer. Gila sih kesetiaannya sih mereka berdua. Bahkan kakek itu udah meninggal, nenek itu ketika kakek meninggal sampai sekarang tuh nggak mau married lagi karena he's the one gitu loh. Wow. Dan itulah Virgo. Virgo itu kan orangnya moody, lebih stabil. Ketemu Cancer yang juga memberikan rumah bagi si Virgo, sekuritas bagi mental health dan juga hati si Virgo. Dan itu kayaknya dapat botol dapat tutup deh. Ini juga salah satu pasangan yang cukup sukses. Terus gimana kalau misalnya cross sign yang lain? Ada fire sign, dimana itu ada Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Kita kupas Aries, dan kebetulan kemarin aku juga habis bahas Aries. Silahkan kepoin ya kontennya di sini. Nah, Aries ini sama Cancer agak kurang cocok menurut aku, karena si Aries yang notabene spontan, instant dalam berpikir, dalam bersikap, ketemu sama si melankolis Cancer, dan itu kayak agak sedikit kurang cocok sih. Kalian akan banyak menemukan perdebatan, pertengkaran yang dimana si Aries akan kayak, ini kenapa sih melankolis banget, tuh banget, dan sedangkan si Cancer kayak, ih dia nggak sensitif, dia nggak akan peka, dia kayak apa. Nah, problemnya akan di situ-situ aja, dan itu sulit untuk dituntut ya. Lalu gimana kalau sama si Sagittarius? Apalagi Sagittarius itu kan self-center banget, dimana kalau menurut aku itu cukup egois. Kenapa? Karena si Sagittarius ini kan cuma memikirkan sesuatu hal yang ada di dirinya, yaitu kebebasan segala macam. Dan ketika Cancer berpacaran dengan si Sagittarius, ya si Sagittarius yang bebas, Cancer yang monoton, jadi kayak sedikit bosen sih hubungan antara keduanya. Tapi bisa dicoba, tapi harus sering banyak berkomunikasi, itu aja. Lanjut, kita Leo dan Cancer. Ini banyak banget yang para Cancer ini tergoda dengan sosok Leo yang cukup berwibawa, cukup strong, cukup confident. Dan sayangnya si Leo akan bosan ketika
hubungan sudah berjalan kayak 6 sampai 12 bulan gitu. Kenapa? Karena needy-nya si Cancer ini tuh kayak nggak akan berlaku bagi si Leo gitu. Leo itu nanti pasti bakal kayak ini apa sih, ngintil mulu kemana-mana, nggak ada teman lain, udah sana pergi. Nah, si Cancernya akan ngintilin si Leo terus, dan itu akan cukup jadi masalah sih. Jadi si Cancernya akan tersakiti, asik. Oke, kita lanjut ke wind sign. Kita di wind sign ini ada Libra, ada Aquarius, dan juga ada Gemini. Oke, Gemini. Dan kita bahas Libra dulu. Gimana kalau Cancer sama Libra? Bisa cocok. Libra itu salah satu zodiak yang bisa ngeblend sama semua zodiak. Kenapa? Karena sikap dia yang pasif, dan kita sebentar lagi akan bahas zodiak Libra. Jadi kalian harus subscribe YouTube channel aku, jangan lupa hidupin loncengnya, siapa tahu aku udah ngepost Libra. Oke? Dan kalian bisa cek-cek juga, follow semua sosial media aku, siapa tahu kalian ke notice di salah satu sosial media itu. Lanjut, sama si Libra ini, si Cancer bakal ngerasa aman karena Libra itu kan orangnya juga understandable, mirip-mirip dengan Scorpio, tetapi lebih sisi pasif, harus diarahin, dan masih cocok untuk keamanan hubungan. Karena balik lagi ya, si Cancer ini kan butuh kestabilan, dan Libra bisa ngikutin apa mau pasangannya. Lanjut, gimana kalau misalnya Cancer dan Aquarius? Kayaknya sih si Aquariusnya agak sedikit bosen, karena some level kan Aquarius itu zodiak yang sangat moody, dan kalian pengen lihat mengenai aku bahas Aquarius ada di sini juga nih ya. Pokoknya kalian harus kepoin. Dan Aquarius itu kan orangnya moody-nya tuh bener-bener kayak they love everything mereka kerjain. Kalau mereka lagi malas ya udah gitu loh. Cancer itu agak keras ya gitu loh, ketemu Aquarius yang notabene yang susah diarahin gitu kan. Misalnya kayak, jadi gontok-gontokan keduanya itu sering terjadi. Jadi kayak ya, yang aku lihat Aquariusnya agak sedikit bosen sama sikap Cancer, dan Cancernya juga kayak akan ngerasa sikap Aquarius ini kayak, ini maunya apa sih gitu loh, agak susah dimengerti oleh Cancer yang notabene itu thinker, feeler yang selalu direnungin. Dan sikap ketika mereka berantem, ribut, pasti kayak, ya Allah, diem 2 hari. Nah, sama si Aquarius bisa ditinggal gitu aja, gila lo nggak ngomong sama gue. Sedangkan si Cancer pasti dipendam kayak gitu. Lanjut ke Gemini. Gemini adalah dewanya zodiak, mohon maaf. Jadi kayak hanya Gemini yang bisa mengetahui isi hatinya daripada zodiak lain. Jadi aku bilang Cancer ya pasti akan lambaikan tangan dengan Gemini. Karena Gemini cukup susah diprediksi maunya apa, dan is not really safe untuk hati dan juga soulnya si Cancer ini ketika mereka berhubungan kayak gitu. Ini jangan dijadiin pedoman bahwa ketika kalian udah punya suami, punya istri, punya pacar, misalnya kamu Cancer, zodiaknya Gemini, terus wah kata Kak Arbi nggak cocok, berarti aku cerai. Jangan dong, apalagi udah punya anak gitu. Jadi kayak ini jadi kan treatment kalian untuk mengenal pasangan kalian lebih dekat kayak gitu. Jadi nanti kalian harus tonton semua konten-konten aku, karena aku akan bahas 12 zodiak secara utuh. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang lengkap, aku akan bikin konten-konten lagi yang berhubungan dengan zodiak-zodiak lainnya. Gimana treatment zodiak kalau marah, gimana treatment zodiak kalau mau cheating. Nah, kayak gitu akan banyak aku bahas. Dan gimana sih kalau kalian attract Cancer, karena lagi suka sama Cancer, apa yang harus kalian lakukan? Ngedapetin Cancer itu cukup susah dan mudah. Kenapa? Karena ketika di awal dia akan cenderung dingin. Ketika kamu ngadapin Cancer itu cenderung dingin, cenderung biasa, warm aja gitu loh. Itu belum tentu kamu dapat hati Cancer ya. Ketika kamu mendekati Cancer, kamu harus bersabar, dimana dia akan membuka dirinya pelan-pelan. Ciri Cancer itu udah nyaman sama kamu adalah ketika dia udah nelpon berjam-jam, dia udah menceritain semua keluarganya dia udah menceritain semua kehidupannya dia. Di situ Cancer akan udah kelihatan kalau dia udah mulai ngebuka diri buat kamu. Nah, di situ kamu bisa masuk kasih surprise sedikit buat si Cancer. Misalnya nggak usah yang terlalu mahal, karena Cancer itu salah satu zodiak yang menurut aku cukup murah, nggak usah mahal-mahal. Kasih aja bunga, flower, like
untuk cewek gitu kan. Kalau untuk cowok kasih apa? Perhatiin sesuatu aja, misalnya kamu lihat dia suka pakai warna ini, terus dia pernah cerita soal ini, terus dia pernah ngasih tahu kamu soal ini. Berikan sesuatu hal yang dia pernah mention, cari tahunya aja. Dari situ Cancer akan menilai kamu bahwa kamu itu memperhatikan dia benar-benar, dan kamu udah next step untuk dapetin Cancer. Selain itu juga kamu ketika udah di level berhubungan dan pacaran, nah kamu bisa menjaga hatinya, jangan terlalu yang membuka diri juga, karena Cancer itu butuh misteri bahwa hubungannya itu nggak cuma flat doang, kadang ada maju mundurnya dan dibikin secure juga walaupun itu maju mundur. Terus kalau misalnya untuk udah menikah ya udah jalanin aja, mengerti Cancer, karena Cancer pada umumnya ketika dia marah dia akan diem dulu, ketika kamu tekan dia akan ngeluarin capitnya yang pasti akan nyakitin kamu. Oke guys, udah banyak ya kita unboxing si Cancer. Nanti kita akan bahas zodiak lainnya lagi, dan kebetulan habis ini aku akan bahas zodiak Libra. Jadi kalian jangan lupa subscribe YouTube channel aku, jangan lupa hidupkan loncengnya, dan bagiin ke teman-teman kalian siapa tahu teman kalian itu ada yang lagi ngedeketin Cancer, atau ada pasangan kalian yang Cancer, atau kalian ngebet Cancer. Bagiin ini ke teman-teman saudara kalian supaya mereka bisa kebantu untuk ngedapetin siapa yang mereka sayang dan mereka suka. Oke? Jadi aku Arby Fembria pamit undur diri dari hadapan kalian. Jangan lupa untuk follow Instagram aku ada Instagram pribadi yang kebetulan masih baru ya, jadi followernya masih dikit karena Instagram yang sebelumnya lagi aku pakai untuk skincare aku, yaitu ada Belu Skincare. Pokoknya kalian harus cobain, ini udah happening di artis-artis ibu kota. Jangan sampai kalian kalah keduluan atau stoknya kehabisan, kalian akhirnya harus inden PO. Nah tuh kan sayang banget, ini masih banyak promo menarik. Kebetulan kemarin lagi ada promo 150.000 dapat 2 botol. Dan kalian jangan lupa follow TikTok aku. Kalau TikTok aku itu bahas zodiak juga, jadi kalau kalian pengen versi yang lucu-lucu sedikit-sedikit enteng-enteng, kalian bisa follow TikTok aku, dan juga bisa kalian bagiin ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman semua yang pengen belajar modeling, bisa join di sekolah aku, Arby Fembria Modeling School, bisa kreatif production aku di PA Production, dan aku juga ada PMS Agency. Dan gitulah kerjaan aku ya guys, namanya lagi berusaha, berjuang. Pokoknya buat semuanya, thank you so much yang udah support konten YouTube channel aku, dan akhirnya aku bersemangat lagi untuk memberikan cerita-cerita kepada kalian. Pokoknya aku tunggu komen-komen request kalian mau zodiak apa ya. Nanti ketika kalian udah spamming, banyakin komen di Instagram, TikTok, atau di YouTube channel, aku akan bikinin kalian konten itu. Dan kalau kalian punya ide nih, Kak aku tuh pengen dibacain yang hal kayak gimana dalam mencari pekerjaan, nanti aku bikinin spesial buat kalian. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu.